Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ahmad Fawas, NIM 230306017 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, dari mata kuliah MKWK Pendidikan Agama Islam, kelas 25. Dan pada video kali ini saya akan menjawab kuis untuk pertemuan ketujuh mengenai topik sumber-sumber hukum Islam. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan 4 sumber hukum Islam. Nah, jadi dalam Islam itu sumber hukum utamanya itu ada 4. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam dan merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Muslim, yang merupakan kitab yang berisikan firman langsung dari Allah, yang berisikan tentang perintah dan larangannya. Al-Quran ini diturunkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam dan tidak dapat diragukan lagi isinya. Di dalam Al-Quran terdapat perintah dan larangan mengenai ibadah, etika, muamalah, syariat, akidah, tauhid, hukum pidana, dan juga hukum perdata. Yang kedua adalah hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah adalah sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan yang berisikan tentang tindakan, perilaku, perbuatan, dan teladan dari kehidupan sehari-harinya. Dari hadis ini memiliki kedudukan posisi kedua setelah Al-Quran, yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan yang mungkin beberapa tidak tercantum pada Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma. Nah, ijma ini adalah kesepakatan dari ulama yang merupakan hasil diskusi atau buah pikiran mereka dalam menghadapi suatu persoalan dari masyarakat, yang dimananya kasus tersebut secara spesifik tidak tercantum pada Al-Quran atau tidak memiliki dalil nasnya. Contohnya seperti masalah-masalah pada zaman modern ini yang tidak tercantum atau tertulis secara khusus di Al-Quran. Tetapi peristiwa terdahulu itu masih memiliki beberapa hal-hal yang sama, dan nilai-nilai dari Al-Quran itu bisa diambil dalam memecahkannya. Lalu yang keempat itu adalah kias. Nah, kias ini perbandingan kias ini adalah analogi di mana membandingkan permasalahan atau problematika yang dihadapi pada masa kini dengan masalah yang telah dihadapi di masa lalu yang serupa. Contohnya seperti tentang masalah bahayanya pemakaian narkoba bisa dibandingkan dengan bagaimana Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk untuk meminum minuman beralkohol seperti khamar, yang dimana memiliki sebuah kesamaan, yaitu berbahaya bagi kesehatan. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan apa yang kamu ketahui tentang sumber hukum Islam selain dari 4 yang di atas. Nah, jadi yang saya dapat itu ada 2. Yang pertama itu adalah adat istiadat atau urf yang biasa diketahui oleh beberapa orang. Nah, itu secara pengertian adalah sumber hukum yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan atau yang tertentu saja, tetapi dengan syarat di mana hukum-hukum yang tercatat pada aturan tersebut masih sejalan dengan aturan dari hukum Islam. Lalu yang kedua adalah maslahah al-mursalah, yaitu sebuah perangkat cara untuk menemukan hukum-hukum baru yang dimana mungkin ketentuannya tidak terdapat pada Al-Quran maupun hadis, yang didapat melalui pertimbangan dan kepentingan umum atau juga kepentingan masyarakat. Contoh besarnya itu seperti pajak ya teman-teman, di mana itu untuk kepentingan semua orang tetapi tidak ada dibahas dalam Al-Quran. Jadi selama aturan tersebut itu tujuannya itu untuk kepentingan
atau untuk hal-hal yang baik dan juga dapat memberikan manfaat juga bagi banyak orang, itu sah-sah saja diterima peraturan tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, apa itu ijtihad dan bagaimana metodenya? Nah, ijtihad itu adalah istilah dalam Islam untuk proses berpikir keras dengan bertanggung jawab, dengan berdasarkan sumber hukum-hukum Islam seperti Al-Quran dan juga hadis untuk menyelesaikan masalah. Jadi para ulama ini berdiskusi atau berpikir bagaimana cara menyelesaikan sebuah problematika yang dihadapi sekarang, berdasarkan dengan nilai atau mengambil nilai-nilai dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi. Jadi ketika dihadapi oleh sebuah masalah, tetapi kita tidak tahu ini bagaimana cara menyelesaikannya dan juga tidak pernah pula ada dalil tertulisnya bagaimana cara menyikapi atau bertindak pada suatu hal tersebut. Nah, jadi solusinya itu para ulama itu berdiskusi atau brainstorming lah istilahnya, dengan berdasarkan atau menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai referensi. Lalu setelah mereka mencapai kepada sebuah kesepakatan, maka dibuatlah sebuah hukum baru yang yang tetap menyimpan atau tetap menggunakan nilai-nilai dari dua sumber hukum tersebut untuk menyelesaikan masalah. Nah, tetapi dalam ijtihad ini hasilnya juga di masa kita juga di masa depan bisa bisa didiskusikan kembali dan juga bisa dibahas atau dapat juga diperdebatkan apakah itu adalah sebuah langkah yang benar atau langkah yang salah dalam menyikapi sebuah perubahan ataupun permasalahan yang ada. Gitu singkatnya. Untuk pertanyaan yang keempat, sebutkan pentingnya eh, mempelajari sumber-sumber hukum Islam. Berdasarkan pendapat saya, ada beberapa hal penting yang sangat penting sekali untuk kita belajar dari tentang hukum Islam. Yang pertama itu adalah mencegah atau menghindari bid'ah. Jadi dengan mempelajari hukum Islam ini kita tahu sumber hukumnya langsung dari Al-Quran, dari hadis ataupun dari ijma. Jadi banyak sekali orang-orang pada zaman sekarang itu suka sekali mengacap sesuatu itu sebagai haram, sebagai dosa, sebagai maksiat, tanpa tahu sumber hukumnya apa. Dan banyak pula yang mengacap sebuah perbuatan itu halal, sebuah perbuatan itu perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, tanpa betul tahu apa dalilnya dan apakah hal itu benar-benar hal yang benar. Nah, jadi dengan mempelajari hukum itu langsung pada sumbernya, jadi kita bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi kita selain bisa membedakan, kita juga mengetahui porsinya. Lalu yang kedua itu adalah melatih tanggung jawab. Jadi dengan adanya kejelasan, jadi tidak ada lagi alasan untuk orang-orang mencuri-curi waktu untuk bermaksiat karena mereka sudah mengetahui bahwa mengetahui sesuatu pada segala hal itu pada tempatnya. Jadi tidak ada lagi alasannya kata si A begini, kata si B begitu, kata si C pendapatnya begini karena sudah jelas. Yang ketiga itu adalah sebagai bentuk kesadaran juga. Jadi sebagai kesadaran juga kalau kita ini diciptakan itu kita ini ada penciptanya. Kita ini diciptakan itu ada aturan yang diberikan dari pencipta kita, dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga mengajarkan kita untuk hidup itu tidak main-main. Hidup itu ada konsekuensi. Jadi selama kita masih bisa berdiri dan juga bernafas, kita haruslah mengerjakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita dan meninggalkan apa yang merusak kita dan apa yang dilarang bagi kita. Nah, untuk pertanyaan yang kelima sekaligus pertanyaan penutup bagi video ini, yaitu
jelaskan apa yang kamu ketahui tentang proses pembukuan hadis. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca, hadis itu pembukuannya itu ada 4 periode. Yang pertama itu waktu Rasul masih hidup. Jadi pada waktu beliau masih hidup itu Rasulullah itu sering bergaul dengan sahabat, dengan orang-orang rumah, dengan orang-orang pasar, dengan musafir, dengan orang-orang masjid. Nah, apa yang disampaikan Rasulullah itu disimak dengan seksama oleh mereka, dan juga banyak pula para sahabat yang menghafal betul apa yang disampaikan Rasulullah, mulai dari tutur katanya, pandangan hidupnya, cara berpakaiannya, cara berjalannya, tindakannya, perilakunya, dan sebagainya. Contohnya itu yang terkenal itu seperti Anas bin Malik, eh, Abdullah bin Abbas, dan juga Abu Hurairah. Lalu periode kedua itu pada sekitar abad kedua Hijriah. Jadi ada namanya cendekiawan seperti Tabi'in itu mulai menghimpun karya-karya mereka dalam bentuk buku mengenai kumpulan-kumpulan hadis dari beberapa riwayat sahabat yang ada. Lalu pada periode ketiga itu mulailah disusun ini, yang mana hadis-hadis Nabi, yang mana perkataan sahabat, yang mana ucapan para tabiin, dan juga mereka itu sistemnya sudah canggih. Jadi diformulasikan buku-buku yang ilmunya tentang hadis dan juga dijaga secara hati-hati, mana yang benar-benar sahih, mana benar-benar makbullah, mana yang cuma perkataan sahabat, mana yang perkataan yang ditambah-tambah. Contoh terkenal dari abad ini seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya, salah satu tokoh yang mungkin terkenal bagi kita. Lalu pada periode selanjutnya, periode keempat, yaitu di mana pada abad yang kelima itu di mana sudah ada catatan kaki, sudah ada penjelasan tentang dari hadisnya itu, jadi sudah ada deskripsi lanjutannya, dan juga sudah diterjemahkan, bukunya itu sudah ada terjemahan bagi berbagai bahasa-bahasa yang berbeda, dan juga buku-buku pada periode ketiga dan kedua itu dibaca ulang untuk autentifikasi dan juga untuk verifikasi. Pokoknya semuanya itu sudah ditata dengan rapi dan juga memiliki pengulangan, sehingga untuk meminimalisir terjadi kekeliruan. Oke, sekian dari video saya. Semoga memiliki manfaat bagi penonton dan juga untuk saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pada pengucapan ataupun kesalahan pada beberapa jawaban. Dan juga saya minta maaf karena pengumpulan sangat lama, karena saya 4 hari terakhir ini sakit, dan juga kondisi saya itu juga menghambat saya untuk mengerjakan tugas ini, ditambah saya juga memaksakan diri untuk bisa mengikuti ujian 1 hari setelah saya jatuh sakit. Jadi bagi kalian saya mohon maaf, bagi Tuhan saya mohon ampun, bagi Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.